warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Rani Kartika dalam channel YouTubeku yang tentunya berbagi informasi seputar hukum, seputar kampus, perkuliahan, juga seputar mahasiswa. Nah, pada kali ini aku ingin berbagi informasi mengenai kuliah kerja nyata. Nah, tentu saja ini ditujukan untuk mahasiswa. Nah, apa informasi yang mau aku bagikan? Jadi, teman-teman mahasiswa, barangkali kalian di sini tahu kalau misalnya pada semester atas gitu ya, ada yang namanya KKN, kuliah kerja nyata. Lumrahnya atau umumnya yang namanya KKN itu kita pasti akan ditempatkan di suatu lokasi KKN, biasanya desa-desa seperti itu ya. Kita akan dibentuk tim dari teman-teman berbagai jurusan, lalu kemudian ditempatkan selama beberapa bulan, ada yang 1 bulan, ada yang mode KKN tematik gitu ya, 3 bulanan. Nah, seperti itu umumnya gitu ya. Tetapi saat ini beberapa kampus yang saya lihat di dalam kebijakan pelaksanaan KKN-nya itu sudah mulai menerapkan bentuk lain, metode lain sebagai pengganti kuliah kerja nyata, di mana bentuk kegiatan yang dimaksud nanti memiliki nilai yang nilainya dapat dikonversikan masuk ke nilai sebagai nilai KKN. Saya tidak tahu kalau teman-teman yang nonton video ini apakah di kampus teman-teman sudah ada alternatif lain selain dari mode pelaksanaan KKN yang pada umumnya gitu ya. Sudah adakah bentuk-bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh kampus yang diperbolehkan oleh kampus sebagai bentuk pengganti dari KKN tersebut? Nah, nanti kalian harus rajin-rajin cek ya. Mungkin pedoman pelaksanaan KKN itu biasanya ada bukunya ya, kayak gitu. Atau mungkin kalian bisa masuk ke website kampus, dicari aja kayak di kampus saya di UI itu ada ya, dapat diakses, dapat dilihat melalui websitenya terkait dengan pedoman pelaksanaan kuliah kerja nyata. Nah, di dalamnya itu juga sudah diatur mengenai bentuk kegiatan lain setara dengan kuliah kerja nyata. Nah, bentuk kegiatan yang dimaksud itu apa saja gitu ya. Nah, ini saya mengutip dari website kampus UII Jogja karena kebetulan juga saya alumni di situ. Lalu kemudian saya juga cek di websitenya Kemendikbud, kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, program MBKM gitu ya. Nanti teman-teman juga bisa cek karena itu bisa diakses oleh siapapun di internet. Nah, kegiatan yang dapat disetarakan dengan kuliah kerja nyata ini, yang pertama adalah kegiatan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, bentuk dari kegiatan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kemendikbud ini, kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh mahasiswa sebagai bentuk pengganti dari kuliah kerja nyata. Yang pertama adalah pengabdian ke masyarakat. Nah, bentuk pengabdian ke masyarakat ini kalian biasanya bekerja sama ya. Ini sudah direkomendasikan oleh bidang kemahasiswaan dan pengabdian masyarakat di kampus kalian. Nanti mereka yang akan menentukan gitu ya, kalian bentuk pengabdiannya seperti apa. Lalu kemudian yang kedua yaitu proyek desa. Nah, kalau proyek desa ini biasanya kalau mengutip dari halaman Kemendikbud ya, jadi yang namanya proyek desa adalah mahasiswa itu bekerja sama dengan instansi-instansi seperti Kementerian Desa, lalu kemudian instansi-instansi lain, perangkat desa untuk membangun desa-desa tertentu yang sudah ditentukan oleh Kemendikbud maupun kemitraan dari kampus kalian. Nah, biasanya mahasiswa ini akan wajib tinggal di desa tersebut dalam kurun waktu 6-12 bulan. Dan kalian tahu kalau kalian yang berminat untuk melaksanakan proyek desa sebagai bagian dari kegiatan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, maka nilai dari proyek desa yang kalian lakukan, yang kalian ikut sertakan ini akan bisa dikonversi setara dengan nilai untuk skripsi, teman-teman. Jadi bukan hanya untuk KKN lagi, tapi sudah diperhitungkan untuk nilai skripsi. Nah, ini ya menarik nih kalau proyek desa. Lalu kemudian menambahkan sedikit
catatan saya, hasil kegiatan dari proyek desa ini dapat diekuivalen dengan nilai skripsi. Dan untuk lokasinya di mana gitu ya. Lokasi desa merupakan rekomendasi dari Dirjen Dikti. Lalu lokasi desa itu adalah biasanya desa tertinggal, sangat tertinggal, ataupun desa yang sedang berkembang, atau juga desa-desa binaan dari perguruan tinggi saudara, yang tentunya jarak pun diperhitungkan di sini dari aturan Kemendikbud. Jaraknya adalah 200 km dari kampus saudara. Nah, jadi kembali lagi, kalau tanya Bu Rani, beneran nih Bu ada yang namanya proyek desa. Nah, ini tergantung kampus kalian ada kerjasama nggak dalam hal ini dengan Kemendikbud untuk ini, gitu ya, untuk melaksanakan ini, gitu. Lalu kemudian bentuk kegiatan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dapat disetarakan dengan kuliah kerja nyata adalah proyek kemanusiaan. Nah, proyek kemanusiaan ini biasanya nanti kampus itu bekerja sama dengan mitra yang berasal dari luar negeri seperti organisasi-organisasi internasional, UNHCR, UNICEF, kemudian WHO gitu ya, UNESCO, PBB lah. Lalu juga ada mitra dalam negeri seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana, PMI dan lain-lain. Nah, kalian nantinya akan bertugas untuk melaksanakan misi-misi kemanusiaan. Nah, ini juga dapat nilainya nanti dapat di equivalence ke nilai KKN. Lalu juga ada pembinaan wirausaha. Nah, jadi kalau pembinaan wirausaha ini adalah mendorong mahasiswa gitu ya untuk nantinya mempunyai skill berwirausaha. Terus juga mendorong untuk menggerakkan UMKM. Nah, itu juga merupakan bentuk kegiatan yang dapat disetarakan dengan KKN atau dianggap sebagai pengganti dari KKN. Dan juga ada, ini juga udah cukup terkenal ya kegiatannya satu ini, yaitu kampus mengajar. Nah, nanti mahasiswa biasanya kalau ikut dalam kegiatan Kemendikbud mahasiswa mengajar, nanti kalian kalau lolos seleksi, kalian bisa nanti mengajar di sekolah-sekolah gitu ya, membantu mengajar. Nah, ini juga bisa dianggap sebagai bentuk kegiatan yang disetarakan dengan kuliah. Ya, selain ini kan dari Kemendikbud semua ya, dari rekomendasi Kemendikbud yang mana berelaborasi dengan kampus kalian. Nah, selain dari rekomendasi Kemendikbud, programnya apa aja Kak? Gitu ya, yang bisa dilaksanakan kalau misalnya saya tidak ikut KKN gitu ya. Bisa jadi kalian cek kebijakan pelaksanaan kuliah kerja nyata di kampus kalian, ada nggak kegiatan-kegiatan yang bersifat pengabdian kepada masyarakat yang ditentukan oleh pihak kampus kalian. Nah, gitu ya. Bentuknya apa? Coba deh kalian rajin bertanya ke badan. Kalau di kampus itu kan ada ya lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, kalian bisa nanti cross check ke situ. Lalu kemudian bisa jadi di level fakultas mungkin ada bentuk rekomendasi kegiatan yang dapat dilakukan oleh mahasiswa sebagai pengganti dari pelaksanaan program kuliah kerja nyata. Mungkin di level fakultas prodi kalian, barangkali dekan punya juga kebijakan bahwa dalam hal tertentu mahasiswa dapat melakukan kegiatan A, B, C, D gitu ya, yang nanti nilainya dapat disetarakan dengan nilai KKN. Untuk nilai KKN maksudnya di ekuivalen. Nah, jadi itu bentuk-bentuk kegiatannya. Intinya kalian kalau cek di situsnya Kemendikbud itu beragam sekali. Ada yang magang magang bersama gitu ya. Nanti nilainya bisa disetarakan juga. Itu programnya Kemendikbud. Jadi kalian sekarang tuh Kemendikbud memang banyak sekali bentuk-bentuk program yang ditawarkan untuk mahasiswa. Bahkan ada bentuk pertukaran mahasiswa pun juga ada. Tinggal kalian saja yang mau tidak mencari informasi mengenai hal tersebut. Dan rajinlah untuk mencari informasi di kampus kalian terkait dengan program-program yang Bu Rani sebutkan tadi. Siapa tahu kalau ada dan kalian males misalnya
ngikutin program KKN yang sudah umum itu, mau mencoba tantangan baru, mungkin kalian mau jiwanya pengen membangun desa, ada desa yang menurut saya itu desa tertinggal, saya harus bergerak maju untuk membangun. Nah, kalian boleh ikut kegiatan proyek desa, nggak nanggung-nanggung. Dari Kemendikbud itu dikatakan nilainya bisa di-equivalence untuk nilai skripsi, gitu ya teman-teman. Semoga apa yang Bu Rani sampaikan ini bermanfaat untuk kalian. Dan sekali lagi, ini tergantung dari kebijakan kampus kalian. Kalau di kampusnya Bu Rani ini sudah masuk sebagai bentuk kegiatan yang dapat disetarakan dengan kuliah kerja nyata, sehingga mahasiswa dapat memilih. Ketika sudah masuk waktunya KKN, mereka bisa milih mode KKN yang seperti apa. Apakah bersifat KKN yang pada umumnya, KKN tematik, KKN khusus, ataupun kegiatan yang seperti saya sebutkan tadi. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.